Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Firas Alkitab, Sejarah Islam yang Hilang, menerusi kembali kejayaan Muslim pada masa lalu. Nah, di dalam buku ini bab pertama itu menjelaskan tentang Arab pra-Islam. Saya mulai, daratan Hijaz yang bergunung dan kering bukanlah di lingkungan yang memberikan kehidupan yang cukup. Terletak di bagian barat semenanjung Arab, daerah ini dapat dilukiskan dengan dua kata, yaitu kering dan panas. Pada musim panas, suhunya bisa mencapai lebih dari 37 derajat Celcius dengan kelembapan rendah. Jauh ke arah timur, bukit-bukit pasir menandai dataran tanpa ada pertumbuhan hijau atau permukiman tetap. Tetapi dari daratan yang kejam ini, pada awal 600 Masehi, bangkit sebuah gerakan baru. Gerakan ini akan mengubah haluan sejarah semenanjung Arab dan dunia. Geografi Arab. Luas semenanjung Arab lebih dari 2 juta kilometer persegi di pojok barat laut benua Asia. Letaknya yang di antara Asia, Afrika, dan Eropa membuat tanah ini memiliki hubungan unik dengan 3 benua dunia lama. Sekalipun posisinya strategis, Arab diabaikan sebagian besar orang luar. Orang Mesir kuno memilih melakukan wilayah ke Bulan Sabit, Subur dan Nubia daripada ke padang pasir Arab. Alexander Agung hanya melintasi pada 300-an sebelum Masehi dalam perjalanan ke Persia dan India. Kekaisaran Roma yang hebat mencoba melakukan invasi ke semenanjung ini melalui Yaman pada abad 20-an sebelum Masehi, tetapi mereka tak mampu beradaptasi dengan kerasnya daratan ini sehingga gagal menguasainya. Suku Arab. Kebudayaan cenderung dibentuk oleh lingkungan tempatnya berkembang, tidak terkecuali kebudayaan Arab. Segala hal tentang kehidupan orang Arab didasarkan pada lingkungan keras tempat ia tinggal. Karena ketidakmampuan gurun mendukung kebudayaan bermukim, orang Arab terus-menerus berpindah untuk mencari daerah subur lagi kelompoknya. Salah satu teori etimologi sebutan Arab bahkan mendasarkan bahwa kata itu sendiri berakar dari istilah bahasa Semit yang berarti berkelana atau nomaden. Orang Arab menghabiskan musim panas di sekitar oasis atau sumur manapun yang dapat diandalkan tahun demi tahun, sambil berusaha menjaga bahan makanan dan persediaan air dengan hidup sehemat mungkin. Setelah melewati musim panas, mereka akan bermigrasi ke selatan dekat Yaman, tempat turunnya hujan pada musim semi dan tanah subur untuk ternak mereka. Padang pasir bukanlah tempat untuk sendirian. Dengan begitu banyaknya ancaman terhadap keberlangsungan hidup orang Arab, kerjasama komunitas sangatlah penting. Ketergantungan pada kerabat merupakan garis pertahanan pertama dalam melawan kelaparan dan panas yang terus-menerus mengancam keberlangsungan hidup. Keluarga yang diharapkan bisa berbagi bahan makanan serta tempat berteduh dan konsep individualisme murni sangat tak disukai. Dalam masa Arab pra-Islam, keramahan sangat penting sehingga tamu di rumah seorang Arab dijamin keamanan dan perlindungannya selama paling tidak 3 hari. Bahkan 10 menit tanya mengapa ia datang ke sana. Tradisi ini selanjutnya diperkuat oleh Nabi yang menyatakan seorang tamu berhak dijamu selama 3 hari. Menjelang kedatangan Nabi Muhammad, ada 360 tahun di Ka'bah, pesan Ibrahim dan Ismail tak seluruhnya hilang dari ingatan orang Arab. Bahkan beberapa ajaran pokoknya masih berperan penting bagi masyarakat ini. Tentu saja mereka masih mempercayai Tuhannya Ibrahim dan Ismail, yang dalam bahasa Arab disebut Allah, tetapi mereka yakin bahwa Allah hanya salah satu dari banyak Tuhan yang ditampilkan lewat patung. Sistem kepercayaan ini melenceng jauh dari monoteisme ketat yang diajarkan kedua nabi tersebut serta mencerminkan pengaruh agama Sumeria ke bagian utara. Masyarakat Kristen dan Yahudi yang terisolasi masih ada di dalam semenanjung Arab dan juga menghormati nabi-nabi tersebut. Tapi itulah ujung kesamaan mereka. Penganut monoteisme yang tersebar di Arab cenderung menghindari asimilasi penuh dengan penganut politeisme Arab dan malah menciptakan masyarakat yang picik. Kemudian tetangga Arab. Meskipun berada jauh di gurun semenanjung Arab, jauh dari kebudayaan yang lebih maju, bangsa Arab tidaklah terisolasi dari para tetangganya sama sekali. Bangsa Romawi telah menjadi adikuasi
adikuasa regional di sepanjang perbatasan udara Semenanjung pada dekade awal Masehi. Dengan memadamkan banyak pemberontakan Yahudi di provinsi Suriah Palestina, Romawi menegakkan kembali mereka di wilayah tersebut. Di sebelah timur laut Arab terdapat plato Iran. Kebangkitan dinasti Sasanid di Persia pada 200-an Masehi menghadirkan saingan panjang antara Romawi dan Persia yang akan berdampak kepada bangsa Arab. Batas antara dua kekaisaran besar ini berubah-ubah, tetapi biasanya ada di gurun Suriah, Semenanjung Arab sebelah utara. Kedua kerajaan Arab ini sangat dipengaruhi oleh majikannya yang menghabiskan banyak dana untuk mempersenjatai daerah taklukannya dalam menghadapi musuh. Tetapi peperangan yang terus-menerus terjadi secara perlahan melemahkan seluruh pihak. Menjelang awal 600-an, Romawi dan Persia kelelahan akibat perang berpuluh tahun dan bersembunyi di balik kekuatan militernya. Di sebelah selatan Semenanjung terdapat kerajaan Aksum yang kuat di Abyssinia, Ethiopia sekarang ini. Berada di pegunungan Abyssinian, Aksum adalah negara perdagangan kuat yang menghubungkan kerajaan-kerajaan di pedalaman Afrika, rute Laut Samudra Hindia, dan bagian selatan Semenanjung Arab. Sebagai tempat persimpangan perdagangan, Aksum berpengaruh besar bagi pedagang Arab yang berdagang dengan orang Aksum di Yaman. Seperti halnya Romawi, Aksum adalah kekaisaran Kristen yang bersitegang dengan Persia dalam beberapa kejadian. Pengendalian perdagangan melalui Yaman merupakan sumber konflik nanti karena kedua belah pihak berusaha menjadikan para pemimpin lokal sebagai pengikutnya. Pertumbuhan kekuasaan dan kebudayaan yang eksponensial belum terbayangkan oleh bangsa Arab pada awal 600-an. Mereka itu masih berjuang untuk bertahan hidup, tetapi semuanya dicapai karena kehadiran seorang yang membawa pesan revolusioner dan janji bagi nasib baru bangsa Arab, seseorang yang sanggup melangkahi padang pasir Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW.